PSG dulu hanyalah klub biasa di Prancis, sebelum akhirnya dia melalui pemilik kaya raya dari Qatar. Mereka terakhir kali juara Liga pada tahun 1994. Klub ini tidak punya sejarah yang begitu besar di Eropa, bahkan hanya dianggap sebagai tim yang cukup bagus di kompetisi domestik. Cukup bagus ya, bukan tim papan atas. Namun, semuanya berubah ketika uang yang besar datang. PSG kini berubah menjadi klub yang bisa membeli pemain siapa saja. Mereka tidak lagi harus membangun tim secara perlahan-lahan. Kalau ada pemain bintang yang tersedia di pasar, tinggal angkut aja. Dengan skuad yang mewah, PSG mendominasi Prancis dengan sangat mudah. Di Liga, mereka gampang banget buat jadi juara. Piala domestik pun bukan menjadi masalah. Tapi, ada satu trofi yang selalu mereka kejar dan tak pernah bisa mereka raih, yaitu Liga Champions. Sayangnya, setiap kali mereka mencoba, mereka selalu saja gagal. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. Pada tahun 2017, PSG bikin transfer yang mengguncang dunia sepak bola. Mereka merekrut Neymar dari Barcelona dengan harga yang gila-gilaan banget, 222 juta euro, rekor transfer dunia, dan mungkin bahkan sampai sekarang masih bertahan. Barcelona jelas tidak senang kehilangan bintang mereka, apalagi karena Neymar adalah pemain kunci dalam keberhasilan mereka. Fans Barca marah besar, dunia pun ikut kaget, dan PSG langsung dianggap sebagai ancaman baru dalam sepak bola. Tapi PSG nggak berhenti sampai di situ aja. Mereka juga membajak Kylian Mbappe dari AS Monaco. Bocah ajaib asal Prancis ini memang diprediksi bakal jadi bintang besar waktu itu. Dengan kecepatan, teknik, dan insting golnya yang luar biasa, Mbappe sudah mencuri perhatian dunia sejak ia masih remaja. Jadi, dalam satu musim, PSG berhasil memiliki dua pemain paling mahal di dunia. Total 383 juta euro. Dengan uang sebanyak itu, ekspektasi pun melambung tinggi. Orang-orang mulai bertanya, apakah ini akan menjadi tim yang akhirnya membawa PSG meraih trofi Liga Champions pertama mereka? Setelah Barcelona mengalami krisis finansial yang parah, PSG melihat peluang emas. Mereka mendatangkan Lionel Messi secara gratis pada tahun 2021. Bayangkan, mereka kini punya trio Messi, Neymar, dan Mbappe di lini depan. Secara teori sih ini harusnya jadi trio paling mematikan di dunia nggak sih? Gak ada tim lain yang punya serangan sekiller ini. Tapi kenyataannya jauh dari ekspektasi. Mereka tetap mendominasi liga domestik. PSG tetap gagal di Liga Champions. Mereka sering kalah dengan cara yang menyakitkan. Tim ini seperti tidak punya karakter juara. Bukannya menjadi tim yang menakutkan di Eropa, PSG justru sering menjadi bahan lelucon karena kegagalan mereka yang terus berulang. Tapi sebenarnya apa sih masalah utama di PSG? Mereka seperti tim yang ada di FIFA. Pemain mereka bintang-bintang semua, tapi nggak ada keseimbangannya. Klub-klub top Eropa seperti Real Madrid, Manchester City, dan Bayern Munchen pun punya pemain-pemain pekerja keras yang rela melakukan apa aja demi tim mereka. Sedangkan di PSG, ya mereka justru dipenuhi pemain yang lebih suka menyerang dan malas membantu pertahanan. Nah, selain itu juga ruang ganti PSG dipenuhi dengan pemain dengan ego yang besar. Mbappe semakin dewasa dan mulai merasa dirinya sebagai pemimpin tim. Tapi Neymar yang lebih senior justru tidak mau kalah. Mereka sering ribut di lapangan, mulai dari berebut penalti sampai enggan mengoper bola satu sama lain. Sedangkan Messi gimana? Nah, dia terlihat nggak begitu peduli sih. Fokus utamanya adalah timnas Argentina, bukan di PSG. Nah, dia hanya ingin tetap bugar dan siap untuk Piala Dunia 2022. Pelatih PSG juga datang dan pergi. Sejak diambil alih Qatar, PSG udah punya 7 pelatih yang beda-beda. Dari Carlo Ancelotti, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino hingga Christophe Galtier. Dan ya, nama-nama besar itu pun semuanya gagal. Tanpa identitas taktik yang jelas, PSG jadi tim yang hanya mengandalkan talenta individu. Nggak punya rencana permainan yang matang. Selain itu, PSG juga punya sejarah kalah dengan cara yang sangat memalukan. Contohnya, saat mereka melawan Barcelona pada tahun 2017. Di leg pertama, PSG menang 4-0.
Semua orang berpikir kalau PSG udah pasti lolos ke babak selanjutnya dan seharusnya udah aman kan. Tapi di leg kedua mereka kalah 1-6. Ini adalah salah satu comeback paling gila dalam sejarah sepak bola sih. Kejadian serupa terulang ketika mereka melawan Manchester United pada tahun 2019. PSG menang 2-0 di Old Trafford, tapi kalah 1-3 di kandang sendiri karena blunder konyol dan penaltinya di menit akhir. Tahun 2022 pun mereka bertemu Real Madrid. PSG unggul 2-0 secara agregat sampai menit ke-60 di leg kedua. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka malah kebobolan 3 gol dalam 17 menit. Lagi-lagi mereka gagal di saat-saat krusial. Ini semakin memperjelas bahwa PSG bukan tim yang siap menghadapi tekanan besar di Eropa. Setelah kegagalan mereka di tahun 2022, Mbappe sepertinya akan pindah ke Real Madrid. Namun PSG mati-matian menahannya dengan kontrak yang luar biasa. Gajinya menjadi yang tertinggi di dunia, bonusnya pun sangat besar. Bahkan dia diberi hak untuk ikut menentukan transfer klub. Gila, udah kayak raja aja Mbappe di PSG. Nah, hal ini membuat Neymar makin kesel dong. Messi juga mulai nggak nyaman ada di PSG. Setelah Piala Dunia 2022, hubungan mereka pun menjadi makin aneh. Messi akhirnya memilih pergi ke Inter Miami, sementara Neymar pindah ke Al Hilal. Trio maut yang dulu digadang-gadang bakal membawa PSG ke puncak Eropa, akhirnya bubar tanpa hasil yang memuaskan. PSG mencoba bangkit dengan membangun tim baru di sekitar Mbappe. Mereka merekrut pemain muda berbakat seperti Ousmane Dembele dan Randal Kolo Muani. Tapi semua usaha itu sia-sia. Mbappe akhirnya memutuskan untuk pergi ke Real Madrid secara gratis. PSG kehilangan pemain terbaik mereka tanpa mendapat hasil sepeser pun di Eropa. Dari 2017 sampai 2023, PSG ini sudah menghabiskan lebih dari 1,4 miliar euro untuk membangun tim yang bertabur bintang. Wow, tapi hasilnya apa? Liga Prancis yang mudah mereka menangkan setiap tahun, tapi tetap tanpa trofi di Liga Champions. Eksperimen super tim PSG resmi berakhir, dan kisah ini akan selalu dikenang sebagai salah satu kegagalan terbesar dalam sepak bola modern. Ini menjadi bukti bahwa uang memang bisa membeli pemain bintang, tapi tidak bisa membeli mental juara dan strategi yang tepat untuk menguasai Eropa. PSG sekarang harus membangun ulang, kali ini dengan pendekatan yang lebih masuk akal jika mereka benar-benar ingin menaklukkan Eropa. Oke, mungkin sekian pembahasan tentang PSG kali ini. Jika ada informasi yang salah, tolong koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.